Punten, Mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Oke. Bye, have a great time. Hola diablos, namaste, mentumse, Pierre Kartahun, kabikusi kabigam, jindagi abetum hiho. Kembali lagi bersama gue, Roy K. Toples, dimana gue akan melanjutkan drama Korea yang berjudul Big Mouth episode 2. Tanpa banyak bacot di awal, segera dekatkan pacar, jauhkan mantan, salam ibu mertua. Derito ala Storia. Setelah kecelakaan tersebut, kita akan diperlihatkan kilas balik ketika Chang Ho dan Mi Ho sedang mengikuti kompetisi atletik, di mana nampaknya Chang Ho dan Mi Ho sudah bucin sejak SMA. Chang Ho mengikuti kompetisi lompat jauh tapi gagal karena dan kemudian dia tersadar di mana sudah ada istrinya dan ayah mertuanya yang sedang menunggunya. 누군지 알아보겠어? Setelah pulih, dia pun bersiap ingin pulang. Tapi tiba-tiba, Chang Ho dikejutkan dengan kedatangan polisi yang ingin menangkapnya. Karena Chang Ho diduga mengkonsumsi narkoba dan ia pun ditahan. Singkat cerita, Chang Ho baru saja ingat. Dia sempat meminum minuman yang diberikan pelayan di hotel. Dan ia mencurigai seseorang, yaitu Gong Ji-hoon. Kemudian dia berniat untuk menemui Pak Choi untuk membantunya bebas dari kasus ini. Tapi Pak Choi malah menyarankan untuk meminta bantuan kepada Gong Ji-hoon. Di lain waktu, kantor milik Chang Ho digeledah oleh tim investigasi, di mana di dalamnya terdapat emas batangan, uang tunai, dan narkoba. Keesokan harinya, Chang Ho dimasukkan ke dalam penjara Guchon, di mana tempat ini bukan untuk orang sembarangan. Di dalamnya sudah terbiasa adanya kekerasan antar tahanan dan sipir yang gak ada otak, cok. Kita perkenalkan kepala sipirnya, yaitu Park Yun Gab, di mana ia mengontrol semua yang terjadi di dalam penjara ini. Awal masuk sel, Chang Ho nampaknya disiksa dan dibawa menghadap trio ubur-ubur untuk dihina habis-habisan. Di lain waktu, terlihat orang-orang penting sedang berpestaria yang nampaknya ada Gong Ji-hoon dan Choi Do-ha. Mereka tampaknya tidak akur dan saling merosting satu sama lain. Di sini kita mengetahui bahwa Gong Ji-hoon ditipu 290 miliar won oleh Big Mouth. Sedangkan secara bersamaan, di berita TV memberitakan bahwa Big Mouth adalah Park Chang Ho. Di tempat lain, Chang Ho nampaknya disiksa habis-habisan oleh para tahanan dan trio ubur-ubur ini. Ia bahkan akan dibunuh dengan cara digantung. Chang Ho nampaknya telah frustasi dan meminta maaf karena telah ikut campur urusannya. Chang Ho pun dieksekusi. Tapi tiba-tiba Gong Ji-hoon menelepon kepada kepala sipir untuk memerintahkan jangan membunuh Park Chang Ho. Karena dia tidak ingin uangnya lenyap begitu saja. Chang Ho pun selamat dan segera diobati. Mi Ho dan Sung Sik mencoba untuk menemui Chang Ho di penjara, akan tetapi tidak bisa. Kemudian mereka ingin kembali pulang untuk merencanakan strategi agar Chang Ho bisa dibebaskan. Mi Ho baru mengetahui bahwa Chang Ho dituduh sebagai Big Mouth, yang dimana Big Mouth sendiri adalah penjahat nomor 1 di Korea Selatan yang menimbulkan kekacauan yang besar. Chang Ho kemudian dipindahkan ke sel yang di dalamnya banyak orang. Kemudian ia melihat Mi Ho sangat mendukungnya dan mempercayainya. Sambil menangis, Mi Ho berjanji akan segera membebaskannya. 또 면회 거부하면 가면 안 된다 진짜. Oke, lanjut. Singkat cerita, Chang Ho diinterogasi perihal barang bukti yang ditemukan polisi seperti uang, emas, dan narkoba. Chang Ho mengelak mati-matian bahwa itu bukan perbuatannya, tapi polisi kekeh bahwa Chang Ho lah pelakunya. Saat ditanyai,
Apakah kau Big Mouse? Chang Ho mengelak, akan tetapi detektor kebohongan membuktikan sebaliknya. 나 빅마우스 아니에요. 나 빅마우스 아니에요. 흥분하지 마라. Chang Ho pun dikembalikan ke penjara dan bertemu trio ubur-ubur, di mana mereka menanyakan uang yang diambil Chang Ho. Karena mereka baru mengetahui bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Chang Ho menepis tuduhannya dan balik memaki mereka bertiga. Dalam sel tahanan, Chang Ho mendapati penggemar pertama yang bernama Jerry. Ia percaya bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Di lain tempat, trio ubur-ubur dan Gong Ji-hoon sedang berdiskusi tentang Chang Ho adalah Big Mouse. Trio ubur-ubur sepakat bahwa Chang Ho bukan Big Mouse dan berencana untuk melenyapkannya. Sementara Gong Ji-hoon tidak ingin kehilangan uangnya. Singkat cerita, Gong Ji-hoon mengadakan pertemuan dengan jaksa Choi Jung-rak tentang keaslian tertangkapnya Big Mouse alias Chang Ho. Ji-hoon mewanti-wanti agar uangnya tidak boleh hilang selembar pun. Kemudian Choi Jung-rak menemui Pak Choi. Karena mereka berdua sama-sama direndahkan oleh Gong Ji-hoon, mereka nampaknya merencanakan sesuatu untuk membalas perbuatan Gong Ji-hoon. Di lain tempat, nampaknya Miho bekerja keras agar suaminya segera dibebaskan dari tuduhannya, di mana mereka bertiga berpendapat bahwa Chang Ho diracun atau dicekoki narkoba oleh pelayan hotel itu. Dan dalam rencananya, mereka bertiga akan mencari tahu makalah apa yang dimaksud dalam video dashboard itu. Karena khawatir, Pak Go dan Sung Sik mengingatkan agar Miho tidak ikut campur dalam urusan ini, di mana ini sangat berbahaya dan beradrenalin. Besoknya, di lapas Guchon, semua tahanan bergosip tentang Chang Ho. Apakah benar dia adalah Big Mouse? Bahkan saking banyaknya gosip tentang Big Mouse, si botak ini pun menghampiri Chang Ho dan memukulnya. Di sini Chang Ho tertekan sekali karena semua tidak percaya bahwa dia bukan Big Mouse. Tidak berhenti di situ, bahkan sekarang kepala lapas Park Hyun Gab menjamu Chang Ho karena mengira dia adalah Big Mouse. Ya tentu saja Chang Ho menyangkalnya. Sambil merenungi nasibnya, Chang Ho mengingat kejadian dulu ketika rumahnya bocor. Miho dengan berani memarahi penghuni di atas, di mana ada 3 pemuda Pancasila, di mana 3 pemuda tidak mengindahkan peringatan dari Miho, sehingga perkelahian pun tidak terelakkan. Singkat cerita, Miho mencoba mendaftar untuk menjadi perawat di rumah sakit Universitas Guchon. Bagusnya dia diterima, yang mana ini merupakan langkah awal Miho untuk menjalankan aksinya. Di tempat lain, Sung Sik memberitahu Chang Ho apa yang dilakukan Miho agar Chang Ho dibebaskan. Tapi tampaknya Chang Ho khawatir jika terjadi sesuatu kepada Miho. Karena merasa bersalah, Chang Ho meminta kepada Sung Sik agar mengurus surat perceraiannya dengan Miho. Kilas balik dulu, di mana Miho sangat peduli dengan Chang Ho. Bahkan dia rela membiayai kuliah Chang Ho agar Chang Ho bisa kuliah. Padahal Miho sangat bekerja keras untuk mengumpulkan uang tersebut. Miho sendiri sangat bucin kepada Chang Ho, bahkan dia memaksa agar Chang Ho mau menikahinya. Singkat cerita, Chang Ho lulus dan membuka firma hukum miliknya sendiri, di mana di sana Chang Ho melamar Miho dengan asuransi BPJS. Keesokan harinya, Chang Ho nampaknya sudah menyerah dan putus asa. Bahkan dia sudah menyiapkan surat wasiat untuk Miho. Kemudian Chang Ho berniat bunuh diri dengan cara mencoba mengajak ribut si botak, di mana si botak sendiri merupakan ketua dari geng rantai yang ditakuti oleh semua tahanan, di mana dia membunuh dengan cara membelah tengkorak korbannya. Tapi tanpa disangka-sangka, ya, nampaknya Chang Ho memiliki pukulan yang kuat karena dia dulu merupakan seorang atlet, sehingga si botak pun hampir mati dibuatnya. Dia pun diamankan dan diberi hukuman dengan cara membersihkan sampah-sampah. Tapi tanpa diduga, nampaknya Chang Ho masih belum puas dengan niat bunuh dirinya.
Dia pun kemudian menghina seorang psikopat pembunuh berantai dengan maksud agar dibunuhnya. 동명공? 아니 뭐 선지국 같은 거? Bukannya dibunuh, malah menangis cengeng di depan Chang Ho. Gosip bahwa Chang Ho adalah Big Mouse pun menyebar dengan cepat. Semua tahanan menjadi menghormati Chang Ho karena mengira Chang Ho adalah Big Mouse. Malamnya Chang Ho masih tidak menyerah untuk bunuh diri dengan cara ingin melarikan diri supaya penjaga akan menembaknya. Dan cara itu nampaknya akan berhasil karena semua mengejar Chang Ho, bahkan penembak itu pun sudah siap di tempatnya. Dalam episode selanjutnya, Chang Ho nampaknya gagal untuk bunuh diri. Kemudian Miho nampaknya sudah mulai menjalankan aksinya dengan menyelidiki sendiri. Dan juga nampaknya Chang Ho sudah menerima keadaannya dengan melawan semua orang yang mencoba menjebaknya. Mantep banget, cu.